Sahabat YouTube dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Walnek di WSJ Channel. Kali ini kita sampai di edisi yang ke-81, di mana mulai edisi 81 sampai dengan yang ke-90, saya ingin memberikan kado istimewa untuk ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau biasanya saya memberikan tips manajemen keluarga, manajemen bisnis, profesional, bahkan sampai kepada pelajar dan mahasiswa, kali ini saya ingin memberikan tips kepada aparatur pemerintahan, para pejabat, para petinggi-petinggi bangsa ini dalam rangka sekali lagi adalah mengisi ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 ini. Sebagai anak bangsa, sebagai wirausahawan, sebagai guru, khususnya guru leadership, saya merasa terpanggil untuk memberikan masukan, terlepas dari apakah nanti masukan itu akan dipakai, akan didengarkan atau tidak oleh yang bersangkutan, oleh para penyelenggara negara. Masukan-masukan yang saya berikan dalam volume-volume akan datang, 10 volume spesial ini, adalah terhadap misalnya Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, bahkan Ketua DPR Republik Indonesia. Selamat menikmati. Mudah-mudahan sekali lagi masukan ini didengar oleh para penyelenggara negara. Kali ini di volume yang ke-81 saya khusus ingin memberikan masukan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, hari-hari ini atau masa-masa 6 bulan terakhir ini, pandemi COVID-19 telah melululantahkan perekonomian, sendi-sendi kehidupan global, dunia, tidak terkecuali Indonesia. Namun Indonesia, kondisi itu semakin bertambah dengan masih terbelahnya situasi kebangsaan kita. Pro dan kontra, dukung-mendukung, bekas-bekas dari pemilu yang lalu itu masih mengemuka. Sehingga dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, bukan hanya kita bersatu untuk menyatukan segala pikiran, tenaga, dan energi yang kita miliki untuk menyelesaikan persoalan bangsa, tetapi kita masih dipertontonkan oleh hal-hal yang tidak perlu. Banyak influencer mengumpulkan pendapat, melakukan tanda kutip provokasi, sehingga terlihat betul keterbelahan bangsa ini. Apa yang menyebabkan keterbelahan bangsa ini tidak lain adalah hanya adanya dua pasang calon presiden dan wakil presiden ketika itu, sejak tahun 2014, sehingga sampai hari ini keterbelahan ini telah kontraproduktif terhadap semangat membangun bangsa ini. Jalannya sangat lambat, semua program tidak efektif. Oleh karena itu, Bapak Presiden yang saya hormati, saya ingin memberikan 3 masukan kiranya dapat dipertimbangkan untuk jalan keluar bagi persoalan bangsa kita dewasa ini. Masukan saya yang pertama adalah kiranya Bapak Presiden bisa memberikan harapan baru di bidang politik Indonesia ini, sehingga masyarakat lebih yakin, sehingga masyarakat lebih termotivasi bahwa ada harapan di depan sana untuk kemajuan bangsa kita. Apa yang saya maksud dengan harapan di bidang politik? Antara lain adalah, mungkinkah atau bisakah Bapak Presiden memperjuangkan yang namanya penghapusan terhadap presidensial threshold, sehingga pemilu yang akan datang, calon presiden itu tidak hanya 2. Calon presiden itu bisa banyak, sehingga masyarakat menikmati pesta demokrasi, tidak ada keterbelahan yang seperti sekarang ini. Jadi tolong dihapuskan atau diperjuangkan yang namanya presidensial threshold. Siapapun partainya atau apapun partainya boleh mencalonkan presiden. Dan toh pada ronde kedua nanti partai final tinggal 2 calon saja, dan tentu konsolidasi demokrasi akan terbentuk. Yang kedua, bisakah Bapak Presiden memberikan atau meninggalkan legasi untuk juga menghapuskan yang namanya parliamentary threshold. Jadi partai apapun sebagai konsekuensi dari negara demokrasi, kita lihat misalnya di India sana, ratusan partai boleh mengikuti pemilu, dan ketika ada yang terpilih boleh masuk di dalam anggota dewan. Kenapa mesti ada parliamentary threshold? Silakan saja 1 orang atau 2 orang keterwakilan dari masing-masing partai, dan tentu kalau bicara fraksi nanti bisa bergabung untuk fraksi gabungan atau fraksi apapun lah namanya.
Bisakah Bapak Presiden saya berikan masukan untuk memperjuangkan itu? Tidak ada presidensial threshold, tidak ada parliamentary threshold. Dan yang ketiga, mungkinkah diperjuangkan juga oleh Bapak Presiden untuk khususnya pemilihan kepala daerah tingkat 1 atau gubernur cukup dilakukan penunjukan langsung oleh Presiden. Karena sejatinya dalam sistem ketatanegaraan bangsa kita, gubernur itu adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dan adalah sebagai koordinator pemerintah daerah tingkat 2 dalam menjalankan otonomi daerah. Oleh karena itu, mungkinkah gubernur itu direvisi aturan undang-undangnya, ditunjuk langsung oleh Presiden sebagai teknokrat, sebagai birokrat yang qualified, yang capable untuk memimpin daerahnya dan mengkoordinir para bupati. Itu harapan di bidang politik. Jika Bapak Presiden bisa memberikan harapan ini di bidang politik yang 3 hal ini, saya kira masyarakat akan kembali bersemangat, masyarakat akan kembali bersatu untuk memperjuangkan kemajuan Indonesia 100 tahun kemerdekaan Indonesia di 2045 nanti. Dan ini menjadi legacy tersendiri bagi Bapak Presiden. Yang kedua, masukan atau tips dari saya kepada Bapak Presiden, berikan harapan di bidang ekonomi. Sebagaimana kita tahu hari ini, mau pengusaha besar, pengusaha menengah, pengusaha kecil terguncang oleh pandemi COVID. Berikan harapan di bidang ekonomi. Contohnya dalam hal apa? UMKM. Kita ketahui UMKM sudah menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB Indonesia, terhadap produk domestik bruto, dan menyumbang atau mempekerjakan lebih dari 95% tenaga kerja. Tetapi UMKM dalam beberapa hal masih terlihat lemah. Masih terlihat seolah-olah dibutuhkan jika pada situasi-situasi tertentu, bukan sebagai lokomotif perekonomian yang diperjuangkan, yang diproteksi untuk terus menjadi yang terdepan terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Nah, harapan di bidang ekonomi yang saya berikan masukan untuk Bapak Presiden adalah, bisakah UMKM ini sekarang dibuat kebijakan, contoh misalnya dihapus dulu pajaknya. UMKM dengan nilai jual atau dengan penjualan katakanlah sampai 10 miliar tidak perlu membayar pajak dulu untuk bangkit. Lalu bagaimana kompensasinya? Negara kan butuh pajak. Negara bisa membuat surat utang atau negara bisa menerbitkan surat utang yang berlaku untuk domestik. Keuntungan-keuntungan dari UMKM itu bisa mereka pakai untuk memberikan hutang, untuk membeli sertifikat surat utang yang dikeluarkan oleh negara untuk dibeli oleh rakyatnya sendiri. Dan itulah yang terjadi di negara-negara maju, di mana mereka berhutang kepada masyarakatnya, kepada rakyatnya, bukan berhutang kepada lembaga-lembaga di luar negeri yang tanda kutip punya misi-misi tertentu, punya pesan-pesan tertentu untuk mereka menguasai negara kita. Jadi kalau UMKM hari ini saat sulit ini dibebaskan pajaknya, katakanlah dengan periode tertentu atau dengan volume penjualan tertentu, katakanlah 10 miliar misalnya, saya yakin UMKM akan tumbuh bangkit bergairah untuk membangun kembali perekonomian yang sudah tercabik-cabik ini. Yang kedua, masih tetap terhadap UMKM, bisakah lembaga keuangan atau perbankan atau non perbankan di Indonesia memberikan fasilitas pinjaman dengan bunga yang lunak terhadap UMKM? Katakanlah hanya 5-6%. Toh selama ini lembaga keuangan sudah menikmati keuntungan triliun-triliun. Bank-bank BUMN kita lihat puluhan triliun. Hari ini adalah kesempatan atau saatnya yang tepat untuk memberikan keringanan bunga pinjaman kepada UMKM kita ini. Jika itu hanya maksimum 6%, saya rasa sangat-sangat membantu dan sangat-sangat membuat mereka bisa tumbuh dan berkembang. Nah, itulah harapan di bidang ekonomi yang saya titipkan, yang saya berikan masukan kepada Bapak Presiden. Mungkinkah itu terjadi sehingga ekonomi kita tumbuh, ekonomi kita bergerak, UMKM yang menyumbang 60% lebih terhadap PDB, yang menyerap 97% terhadap tenaga kerja akan semakin berjaya dan akan bahkan bisa menjadi eksportir terhadap dunia-dunia lain atau negara-negara lain di dunia ini. Yang ketiga, masukan dari saya yang terakhir kepada Bapak Presiden, bisakah Bapak Presiden memberikan harapan di bidang hukum? Tadi di bidang politik, ekonomi, sekarang di bidang hukum. Apa itu harapan di bidang hukum? Satu, bisakah kita kembali memperkuat lembaga KPK seperti sedia kala, menjadi lembaga anti rasuah, kalau perlu lembaga pemberantasan korupsi satu-satunya yang permanen.
Jadi kejaksaan dan kepolisian tidak perlu menyentuh lembaga pemberantasan korupsi misalnya. Cukup KPK secara eksklusif diberikan segala kewenangannya dan independen. Di lain sisi kepolisian dan kejaksaan bertindak untuk tindak kejahatan yang lain, narkoba misalnya, terorisme misalnya. Itu bukan sesuatu yang kecil, itu juga sesuatu yang besar yang di KPK tidak perlu diurus juga. Jadi kuatkan kembali KPK, kembalikan kepercayaan masyarakat terhadap KPK sehingga ada alasan investasi asing, negara-negara asing bisa masuk ke Indonesia karena mereka melihat adanya kepastian hukum. Dan yang kedua, harapan di bidang hukum, bisakah Bapak Presiden memberikan legasi untuk penyelesaian kasus-kasus hukum yang berada di bawah katakanlah koordinasinya di kejaksaan dan di kepolisian yang masih tersendat-sendat. Katakanlah urusan hak asasi manusia, katakanlah urusan buronan-buronan yang masih belum ditemukan hari ini, dan urusan-urusan lain, kriminalisasi, itu semua diselesaikan, itu semua diberikan harapan kepada masyarakat bahwa negara kita adalah negara hukum yang tidak pandang bulu. Dan yang terakhir, bisakah dihilangkan yang namanya pasal penghinaan terhadap presiden? Bisakah diperkuat yang namanya ketegasan atau pernyataan bahwa presiden bahwa hak memukakan pendapat, berserikat dan berkumpul dijamin oleh undang-undang, sehingga tidak ada lagi yang namanya teror, sehingga tidak ada lagi yang namanya intimidasi ketika orang mau berkumpul, mau membuat seminar, webinar. Ini menunjukkan bahwa negara kita masih membutuhkan ketegasan, membutuhkan statement dan kalimat dari Bapak Presiden bahwa negara ini bebas, negara ini boleh sebagai negara demokrasi asal Anda bertanggung jawab. Ketika nanti dia melakukan sesuatu yang di luar batas, katakanlah makar, tentu itu harus ditindak. Tetapi kalau sebuah diskursus akademis, sebuah diskusi yang ilmiah, itu tentu boleh-boleh saja. Nah, itulah harapan di bidang hukum, dan sekaligus menutup daripada volume 81 ini. Selamat merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan Bapak Presiden dengan jajarannya memberikan legasi untuk harapan pencerahan kemajuan Indonesia di masa yang akan datang. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Salam.